Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid ya. Kita lanjutkan pengajian kita malam ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid ya. Jadi darah haid ini adalah darah yang keluar dari perempuan ya sebagai tanda bahwa ia sehat. Nah, dan merupakan fitrah perempuan yaitu haid ya. Jadi ketika berusia 9 sampai dengan 15 tahun ya itu perempuan mulai haid ya. Kalau perempuan-perempuan zaman sekarang itu 9 tahun banyak yang sudah haid ya. Apalagi kalau perempuan-perempuan misalnya Timur Tengah, orang-orang Arab karena dari segi fisik mereka lebih besar ya, perempuan-perempuan Eropa bisa jadi haidnya itu dari usia 9 tahun. Itu sudah kadang-kadang mulai haid. Ya, tapi kebiasaannya ya 13, 14 itu 13, 14 tahun itu anak-anak perempuan itu sudah mulai haid, gitu ya. Nah, jadi hukum Islam itu bukan hanya berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan, hukum-hukum yang bersifat umum, termasuk juga hukum-hukum yang kaitannya dengan pribadi, ya. Nah, seperti ini kan hukum yang kaitannya dengan perempuan, khusus terkait dengan haid, ya. Apa ada hubungannya dengan laki-laki? Ya ada. Misalkan kalau suami, kalau istrinya lagi haid itu tidak boleh meniduri istrinya kalau lagi haid. Nah, itu haram hukumnya. Nah, ya. Nah, juga terkait misalnya orang tua ini punya anak perempuan, jadi juga perlu nanti menjelaskan kepada anak perempuannya. Nah, nanti kamu kalau sudah umur sekian akan terjadi seperti ini. Nah, dijelaskan ya. Nah, itu. Kalau umpamanya bapaknya tidak bisa, malu ya suruh ibunya. Tapi kita juga sampaikan seperti itu. Kasih tahu begini. Nah, dan memang yang paling pas itu ya ibunya atau saudaranya. Tapi kalau kita mau belajar dari Imam Syafi'i dulu, maka Imam Syafi'i itu tahu mengambil kesimpulan hukum itu setelah dia bertanya sama anak perempuannya tentang darah yang keluar itu. Ya, nah itu. Jadi inilah hukum-hukum yang terkait dengan pribadi ya. Nah, perempuan ya. Laki-laki juga ada banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan laki-laki ya. Begitu juga secara keseluruhan ya, masyarakat ya. Ya kan perempuan ini ada 3 darah yang keluar dari perempuan. Ada darah haid, ada darah wiladah, ada darah nifas. Kalau darah haid itu darah yang keluar ya sebagai tanda ia sehat ya perempuan fitrahnya. Yang kedua adalah darah wiladah. Darah yang keluar bersamaan dengan anak namanya wiladah. Nah, kemudian yang ketiga darah nifas. Nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan. Nah, itu yang sampai kadang-kadang 60 hari selama-lamanya keluar yaitu 2 bulan. Itu suami kalau istrinya melahirkan tidak boleh itu meniduri istrinya selama 2 bulan kalau memang perempuan itu nifas sampai 2 bulan dalam waktu ya selama-lama 2 bulan itu. Ya itu ya. Nah, ini semuanya nanti akan dibahas satu persatu ya. Darah haid, darah wiladah dan darah nifas. Nah, itu darah yang keluar dari perempuan. An Aisyah radhiyallahu an ya. Ya. Anna Fatimah binta Abi Hubaysh kana tustahadu. Nah, ini ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Hubaysh. Dia mengeluarkan darah istihadah. Faqala laha Rasulullah, maka berkata Rasulullah kepada Fatimah ini. Nah, ada namanya darah istihadah juga. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar di di atas hari-hari keluarnya darah haid. Nah,
Darah haid itu kan selama-lamanya 2 minggu, 15 hari. Itu selama-lama keluar darah haid. Nah, di atas 15 hari, nah itu kalau masih keluar darah, nah itu yang dinamakan darah istihadah, darah penyakit. Nah, makanya ini Fatimah bintu Hubaisy ini dia terkena darah istihadah, artinya dia mengeluarkan darah. Kalau darah istihadah itu artinya darah biasa seperti darah yang merah. Nah, makanya Nabi mengatakan kepada perempuan ini, kepada Fatimah, inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun aswad, darah yang berwarna hitam. Yu'rafu, dikenal. Nah, seperti kemarin kita jelaskan. Jadi kalau darah haid itu dia seperti hati itu rupanya, marah hati-hati no. Jadi dia agak hitam-hitaman sedikit, ya. Kemudian kalau dia keluar itu perih, ada rasa perihnya, kemudian ingeroh. Nah, itu dia darah haid. Itu ciri darah haid. Jadi warnanya sedikit kehitam-hitaman, kental, ya, model hati-hati atau limpen. No. Kan hati-hati ini agak bideng, no, agak bideng, seperti itu. Yura aswad, kan ini kan ya, dia hitam lingna. Tapi bukan hitam yang betul-betul hitam, tidak. Jadi agak condong ke warna hitam, dikenal perempuan merasa perih ketika keluar, dan kalau keluar dia amis. Nah, itu dia berbau. Fa'idza kana dzaliki. Nah, maka apabila yang demikian yang keluar, kalau yang keluar dari perempuan itu darah yang warnanya sedikit hitam, perempuan merasa perih dan ada bau amis, fa'amsiki anis shalah, maka perempuan itu harus menahan dari sholatnya. Artinya berarti itu darah haid yang keluar, maka perempuan tidak boleh sholat. Fa'amsiki anis shalah. Nah, jadi kalau darah haid yang keluar, maka perempuan tidak boleh sholat. Fa'amsiki anis shalah. Fa'idza kanal akharu, tapi kalau yang lain yang keluar, ya, seperti darah biasa yang keluar, fatawadai, maka hendaklah dia berwudu, wasalli dan sembahyang. Nah, itu. Jadi kalau darah istihadah yang keluar, maka perempuan itu hanya tidak wajib mandi, ya, tapi hanya dia membersihkan saja, lalu sedikit menahan, pakai celana softtek, jadi dia berwudu, dia sembahyang. Jadi kalau darah istihadah itu adalah darah biasa. Ya, darah seperti biasa itu, jadi dia tidak sampai mewajibkan mandi. Kalau itu yang keluar, perempuan tetap wajib sholat, dia berwudu dan sholat, kata Nabi. Tapi kalau yang tadi itu yang keluar, darah yang sudah ma'ruf, yu'rab, sudah dikenal, nah itu berarti itu adalah darah haid, ya kan? Wa fi hadis Asma binti Umais inda Abi Daud wal tajlis fi mirkanin. Nah, itu ya. Hendaklah dia duduk fi mirkan, ya. Misalnya kalau untuk mengetahui misalkan apakah yang keluar itu darah haid atau darah istihadah, ya. Coba perempuan itu suruh dia duduk di atas mirkan. Mirkan itu tempat air. Misalnya cara kita nak bak beli no, ia tu nak toko ni no, pun sugul misalnya darah no kan, bau nak tahu ya apakah darah si sugul no atau tidak. Nah, terus, itu kan fa idza ra'at sufratan fauqal ma, kalau dia melihat sedikit warna sufrah, warna kuning di atas air, tasil, maka hendaklah dia mandi, li zuhri wal asri guslan wahidan, untuk zuhur dan asar satu kali mandi. Wa tagtasilu lil maghribi wal isya, dan mandi untuk maghrib dan isya satu kali mandi. Wa tagtasilu lil fajri guslan wahidan wa tatawaddau fima baina zalika. Nah, itu ya. Kalau fajar mandi satu kali mandi, maka dan dia berwudu antara yang demikian. Nah, ini adalah darah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara darah haid dan darah haid dan darah istihadah itu. Nah, jadi bisa kita tanya perempuan, ya. Nah, kalau memang perempuan itu ada sering sakit-sakit, penyakit, bisa jadi nanti di atas 15 hari itu bisa dia keluar darah haid.
Darah nih, apa tadi? Darah istihadah itu. Darah penyakit, ya. Nah, tapi kalau di atas 15, misalnya darah yang keluar tetap seperti itu, berarti masih tetap, nah itu harus segera ke dokter itu, Pak Lalu. Konsultasi mengapa di atas 15 hari itu masih keluar darah haid. Mungkin ada ketidakseimbangan, mungkin ada sesuatu di dalam perut itu perempuan. Tapi sudah dihitung, itu makanya, jadi Imam Syafi'i itu bertanya sama anaknya, berapa hari? Nah, jadi anaknya mengatakan kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Makanya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa selama-lama haid itu berapa? 15 hari. Biasanya 6 sampai 7 hari. Ya, dan paling sedikit apa? 1 hari 1 malam. Nah, kita baca coba ini apa namanya? Hukum yang terkandung dalam hadis ini. Kita baca satu persatu ya. 1. Fiqhul hadis, al-farqu baina damil haid wa damil istihadah fil makhraj wal wal muhkam was sifat. Jadi ada perbedaan antara darah haid, darah istihadah baik pada keluarnya maupun hukum dan juga sifat-sifatnya. Jadi ada beda antara darah istihadah dan darah istihadah. Yajibu 'alal haid tarkus shalah. Kalau perempuan itu haid maka ia wajib meninggalkan salat. Nah, Raddul mustahadah ila tamyiz. Nah, kemudian bagaimana kita tahu darah itu istihadah itu kembalikan ya kepada perempuan itu sendiri ya yang bisa membedakan ya. Nah, itu antara darah haidnya dan darah istihadah kembalikan dia. Jadi kalau memang itu darah biasa berarti tidak ada masalah, berwudu ya sholat seperti hadis Nabi tadi. Tapi kalau darahnya seperti darah haid maka dia harus meninggalkan sholat. Nah, fa iza mayazatid dam wa qadal qadar al ma'ruf laha igtasalat wa asbaha ad-dam tsani hukmuhu hukumul hadas. Nah, kalau dia sudah berbeda antara darah itu, berbeda warnanya, berbeda juga keluarnya dan sudah habis batas ukuran darah haid itu 15 hari misalkan, atau kebiasaan perempuan misalkan 6 hari 7 hari, ya kan? Biasa itu lama dalam beberapa, terus tiba-tiba di atas itu keluar darah biasa, ya berwarna, maka itu dihitung juga darah istihadah. Misalnya kebiasaannya kan 6 sampai 7 hari, kok tiba-tiba ini ya keluar darah biasa. Nah, itu berarti masuk dia penyakit. Walaupun tidak di atas 15 hari. Jadi nanti perempuan itu dia tahu sendiri. Nah, seperti itu ya. Al-amru bil iktisalaha fil yaumi wa lailah 3 marat. Nah, perintah untuk mandi padanya 1 hari 1 malam 3 kali. Walitajma'a baina salatain al-mustarikai. Nah, ini kalau darah istihadahnya keluar terus-menerus, itu memang dia disuruh mandi. Kalau 2 salat cukup mandi 1 kali. Kalau darah istihadah yang keluar misalnya terus-menerus, maka dia bisa mandi sekali. Mandi dalam rangka, tapi itu bukan mandi wajib itu. Darah mandi karena memang dia membersihkan. Ya, karena darah istihadah tidak mewajibkan mandi. Jadi misalnya zuhur asar sekali dia mandi, berwudu untuk sholat dan seperti itu. Nah, jadi istihadah itu dia tidak tinggalkan sholat, hanya darah haid perempuan meninggalkan sholat. Nah, ini kan dia ini. Nah, coba kita baca hadis berikutnya ya. Nah. An Hamnah binti Jahshin qalat, kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidah. Nah, saya ini perempuan yang haid sangat besar, sangat-sangat sekali katanya, ya. Ini kitab kabiratan ya, kasiratan syadidah, banyak sekali. Fa'ata itu Nabi astabtihi, aku datang kepada Nabi minta fatwa. Jadi dia datang kepada Nabi minta fatwa, minta kejelasan hukum. Ya, ini ya. Jadi Hamnah ini datang, Rasulullah, saya ini perempuan yang banyak sekali haid, katanya. Sering sekali haid. Gimana ini? Pak Astabti, dia minta fatwa, minta penjelasan hukum. Gitu. Faqala innama hiya raqdatu minasyaiton. Itu ya. Wah, itu adalah gangguan dari setan itu. Itu gangguan dari setan. Fatahayadi sitata ayam. Hendak kamu itu haid berapa? 6 hari. Aw sab'ata ayam atau 7 hari. Summa tasili. Kemudian kamu mandi. Oh, itu kamu
masih ada setan masuk itu dalam dirimu. Ya, kata Nabi, begitulah godaan ya, gangguan dari setan. Kamu itu haid 6 sampai 7 hari. Ini Nabi menjelaskan kebiasaan perempuan. Kebanyakan dan kebiasaan rata-rata perempuan dia haid 6 sampai 7 hari. Setelah itu bagtasili. Kalau sudah 6 hari kamu mandi, kata Nabi. Faiza stangqati, apabila kamu telah bersih, fasolli arba'atan wa ishrin, sembayanglah 24 hari. Kan sebulan 30 hari, 6 hari dia haid. Berarti dia sembayang 24 hari, 6 hari tidak sholat karena haid. Itu. Au salasata wa ishrin, atau kamu sembahyang 23 hari. Kalau dia haid 7 hari. Kalau dia haid 6 hari, 24 hari sholat. Kalau dia haid 7 hari berarti berapa? 23. Wasumi wasali, dan berpuasa dan sembahyang. Nah, kalau sudah itu ya. Fa inna dzalika yujazi'uki, maka yang demikian sudah cukup bagimu. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin, demikianlah kamu lakukan setiap bulan. Kama tahidu nisa, sebagaimana haidnya para perempuan. Ya, begitulah kamu perempuan. Fa inna waiti ala antu akhiru zuhra wa tu'ajilil asra, jika kamu berniat untuk mengakhirkan waktu zuhur dan mensegerakan waktu asar, summa tagtasili hina tathurin, kemudian kamu mandi ketika kamu sudah bersih. Artinya mandi setelah selesai haidnya, sudah selesai keluar baru dia mandi. Apakah perempuan haid itu boleh dia mandi biasa? Boleh. Ini yang dimasukkan mandi di sini. Kalau mandi biasa itu ya seperti biasa, tidak usah dia mandi seluruhnya, sekedar untuk menghilangkan keringat, bau. Nah, mandi dimasukkan adalah mandi janabah, mandi besar. Nah, itu keseluruhan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kalau mandi biasa tiap hari itu tetap mandi, silahkan. Masa dia tidak mandi seminggu kan? Nah, itu. Nah, kalau kamu sudah bersih, maksudnya sudah bersih dalam pengertian sudah selesai, berhenti turun haidnya, keluar darah haidnya. Waktu sholli zuhra wal asra jami'ah, itu boleh sembahyang zuhur dan asar bersama-sama. Summa tu'akhirin al-maghriba wa tu'ajilin al-isya, akhirkan waktu maghrib dan mandi dan segerakan isya. Memang biasanya dengan perempuan kadang-kadang papa maghribnya udah mandi. Dan itu biasa perempuan haid. Jadi nanti begitu menjelang masuk maghrib dia mandi, ya berarti sudah selesai haidnya. Lalu dia sholat maghrib. Sebentar lagi isya. Summa tagtasilin wa tajma'ina baina sholatain, kemudian dia mandi, kemudian kumpulkan antara dua sholat. Kumpulkan dua sholat bukan berarti dia menjamaknya, ini tidak ya. Nah, itu. Jadi dia sholat pada waktunya. Itu cuma misalnya maghrib dia akhirkan sedikit karena dia masih mandi kan, belum selesai mandi dan sebagainya. Nah, begitu datang isya langsung segera dia salat isya. Fa'ali wa tagtasilina ma'asubhi wa tusallin. Qala wa huwa ajabul amrain ilayya. Itulah dua perkara yang paling aku sukai, kata Nabi. Jadi ini adalah tata cara atau cara-cara perempuan kalau dia terkena darah haid. Nah, inilah jadi perlu kita tanya itu perempuan apa kebiasaan-kebiasaannya. Nah, sekarang ini banyak perempuan dia terganggu haid lantaran KB. Nah, ini ada persoalan baru. Perempuan kalau sudah melahirkan satu anak, biasanya kadang-kadang dia ber-KB. Banyak perempuan karena suntikan atau karena pil itu dia tidak haid. Ya, dia tidak haid. Nah, terhalang kadang-kadang. Nah, itu bisa tahunan dia tidak haid. Nah, itu yang tidak dibenarkan karena haid itu adalah darah kotor. Darah kotor yang harus keluar setiap bulan. Itulah yang menyebabkan perempuan banyak kena kanker serviks. Coba itu rata-rata perempuan yang kena kanker serviks itu perempuan yang pakai KB yang suntik sehingga ia tidak keluar darah haidnya. Nah, maka dalam fikih modern, misalkan ada perempuan yang dicerai oleh suaminya, ya kan? Edahnya itu kan 3 kali suci, 3 kali haid. Tapi perempuan ini adalah tidak haid karena dia pakai KB. Padahal dia perempuan yang masih keluar haid. Lalu gimana hitungannya karena dia tidak haid? Nah, itu jadi menjadi perdebatan para ulama. Oh, ada yang mengatakan tetap dihitung 3 kali haid, 3 bulan atau sampai 4 bulan.
walaupun dia tidak haid, karena seperti itu. Nah, ada ulama mengatakan, oh tidak, karena mengatakan haid 3 kali suci, 3 kali haid, jadi harus dihaid. Kalau dia tidak haid, tidak bisa. Nah, ulama-ulama kontemporer mengatakan perempuan yang berhenti haid, padahal usianya masih usia haid, lalu terjadi perceraian misalkan, berapa dihitung eddahnya? Nah, kata sebagian ulama, dia harus nunggu 1 tahun dulu. Nah, setelah nunggu setahun, dia tidak haid, baru dia bereddah 3 bulan. No. Nah, itu kata ulama-ulama. Itu Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Said Sabiq itu kan ulama modern, ulama nantinya sekarang. Nah, itu makanya hati-hati sekarang perempuan ilu dengan haid dengan ini karena pengaruh pil sekabin. No. Itu karena darah haid tidak keluar, itu yang menyebabkan menumpuk sehingga menyebabkan darah itu membeku menghasilkan kanker serviks itu. Coba kita dengan toak lain no, papu-papu no kan, nggak anak no duit sehat, tidak kapan sehat masih lain, nak kayak muda sakit palalu, ya kimia doang. Coba papu dia kuat-kuat, nganak 10-12 tiap tahun. Dan arah no sehat, naka inilah kehidupan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Ummi Habibah binti Syakat. Nah, dari Aisyah, ini Ummi Habibah syakat ila Rasulullah, dia mengadu kepada Nabi. Syakat melapor, mengadu. Adam, dia laporkan tentang darah yang keluar. Apa kata Nabi? Qala umkusi qadra ma kanat haidatuki. Diamlah kamu menurut ukuran darah haidmu. Artinya diam, tidak usah sembahyang, tidak usah kemana-mana, diam saja. Kapan selesai haidmu itu. Sumagtasili. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru kamu mandi. Kalau sudah selesai keluar darahnya baru mandi. Umkusi, kamu diam saja. Jangan melakukan aktivitas ibadah maksudnya, ya. Selama darah haidmu keluar. Qadra ma kanat haidatuki. Jadi selama darah haidmu keluar, diam saja, tidak ada aktivitas ibadah. Summaktasili, kemudian mandi. Pakana tagsilu likulli shalah. Maka dia mandi setiap kali sholat. Rahu Muslim wa riwayat Bukhari wa tawadda'i likulli shalah, dan berwudulah untuk setiap kali sholat. Maksudnya sembahyang setiap waktu itu ya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai darah haid, ya harus sembahyang seperti biasa. An Ummi Atiyah ya, radhiyallahu anha qalat kunna la na'udul qudrata wa sufrah ba'da tuhri syai'a. Nah, jadi kami tidak menganggap sedikit warna keruh, warna kuning setelah suci sesuatu. Artinya kalau ada darah yang keluar dari perempuan setelah 6 atau nahmari, setelah selesai haidnya, misalkan ya, ada warna-warna kuning, ada warna-warna keruh keluar, misalkan campur dengan kencingnya, itu tidak ada masalah, berarti tidak ada masalah itu. Ya, ada warna. Jadi kunna la na'udul, kami tidak menganggap al-qudrah. Qudrah itu warna-warna yang kotor dari perempuan supaya warna-warna kuning setelah suci, artinya setelah selesainya haidnya itu. Kalau ada lagi yang keluar warna-warna kuning, lendir-lendir, itu biasa itu. Jadi tidak dianggap sebagai darah haid, juga darah istihad, jadi tidak ada masalah. Itu. An Anas radhiyallahu anhu anal yahud kanat idza hadat mar'ah lam yuakiluha. Nah, ini tidak boleh diikuti nih. Bahwa orang-orang Yahudi apabila perempuan haid lam yuakiluha, mereka tidak mau bareng makan, ini barengin mangan. Ya, lam yuakiluha. Faqala Nabi isna'u kulla syai'in illa nikah. Oh, maka Nabi mengatakan lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya kecuali berhubungan suami istri. Jadi bukan berarti perempuan haid antara suaminya tidak mau mendampinginya tidur di dalam. Nah, itu kan lain persoalan. Silahkan bersenang-senang dengan istri kecuali nikah saja. Nikah maksudnya berhubungan badan. Itu yang tidak boleh kalau perempuan lagi haid. Nah, lalu berdemak-demak bagi atas dapat lalu bau. Kore-kore susu aja bau. Nah, yang penting di bawah pusar tidak boleh, di atas pusar boleh. Nah, no. Baru hadis berikutnya. Jadi kalau perempuan haid nifas di bawah pusar tidak boleh, di atas pusar boleh.
No, palalu ya. Jangan seperti orang terus ni barang gini mangan. Terus ni wah moka lo di warung ling dah palalu tak boleh. Itu ini orang Yahudi jadi kalau istrinya lagi haid itu ndak mau barang tidur, ndak mau barang makan. Nah, itu tak boleh kata Nabi ya. Nah, jadi tetap gitu. Aisyah ini kan, Aisyah sendiri mengaku ini. Qalat, karena Rasulullah ya'muruni adalah Rasulullah menyuruhku, fa'ataziru maka aku pakai kain. Ya itu. Fayubashiruni maka Nabi menyentuh-nyentuhku gitu. Wa ana haid dan saya dalam haid. Rasulullah suruh saya mengetatkan pakaian, suruh kena si bekereng si Nabi padahal Aisyah sedang haid. Kena si bekereng Aisyah, teguhan ling Nabi. Karena Aisyah sedang haid. Lalu Nabi menyentuh-nyentuh payubashiruni, bersentuhan kulit ling Nabi. Jadi demak-demak nah si Nabi Aisyah. Ah, ngono cara jamak palalu deh. Bayangkan no, agama kita palalu ya luar biasa ya Nabi. Sampai hal-hal seperti itu diatur. Nah, ini. Tidak ada agama lain seperti ini, tidak ada. Enggak. Tidak, lalu sembahyang. Sembahyang ini kan kewajiban sehari-hari. Puasa sudah kada karena sekali setahun. Dan sembahyang jande itu suruh kada. Ya, hanya puasa saja. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala billadzi yati imra'atahu hayya haid. Nah, itu kan ini pada seorang yang kalau dia datangi istrinya waktu haid. Billadzi yati imra'atahu yang mendatangi istrinya waktu haid. Nah, maksudnya mendatangi meniduri istrinya waktu haid. Qala yatasaddaqu bidinar. Dia harus bayar kifarat itu, bersedekah 1 dinar. Ya. Au binisbi dinar atau setengah dinar. Nah, mahal dinar no. Ya, sekarang dinar itu adalah mata uang termahal no. 1 dinar itu hampir 50.000 1 dinar no. Itu di Kuwait itu. Sekarang mata uang yang paling tinggi itu dinar. Uang Kuwait paling tinggi 45 sampai 50.000 1 dinar. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kalau ada dan itu perbuatan haram. Kalau ada laki-laki yang melakukan itu dia harus segera bersedekah. Baik dengan bersedekah cepat ya dan bertobat itu. Segera bersedekah 50 sampai 100.000 lah itu. Sebagai penebusnya itu, tapi harus istighfar juga bertobat karena memang diharamkan oleh agama. Ya, mendatangi istri waktu haid. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak usah, cuma dia harus banyak-banyak istighfar kata Abu Hanifah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah Alaysa iza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan kalau lagi haid tidak sembahyang dan tidak puasa? Itu hadis sebenarnya hadis panjang. Ya, itu sahabat bertanya kepada, oh iya memang perempuan kalau lagi haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Lagi haid, lagi nipas itu. Ya. Jadi kalau dia nipas sampai 2 bulan, 60 hari ya, 60 hari itu dia tidak sholat perempuan. Tapi kalau sekarang jarang perempuan nipas sampai 60 hari. Tidak ada sekarang perempuan sekarang. Bisa ditanya. Nah ini mungkin kurang diperhatikan sekarang sama anak-anak perempuan sekarang sudah pada belum lari. Nah, coba ditanya itu nanti kalau misalnya melahirkan istrinya, ketuan biar laiknya nipas setelah melahirkan. Sampai 2 bulan tak. Nah, kita kalau misalnya beberapa hari terus mandi terus sembahyang berarti wajaran. Tapi kalau sampai 60 hari misalkan masih saja dia tidak sholat berarti dia masih ada sugul darah nipas. Nah, ya. Kalau darah nipas itu darahnya biasa, tapi dia tetap tidak wajib sholat kalau perempuan. Nah, apa yang tidak boleh bagi perempuan yang haid? Nah ini. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma ji'na sarif hitu ya. Manakala kita datang di sebuah tempat namanya Sarif. Sarif itu tempat antara Makkah dan Madinah. Hitu aku terkena haid ya dengan Aisyah. Jadi begitu kami sampai di sebuah tempat yang bernama Sarif, hitu aku keluar darah haid.
Faqala Nabi if'ali ma yaf'alul haj. Lakukan apa yang dilakukan oleh para haji. Gairo alla tatufi fil bait hatta tathuri. Kecuali jangan tawaf di Baitullah saja sehingga kamu suci. Nah ini. Jadi memang kan perempuan tidak boleh sholat, tidak boleh juga masuk masjid. Sekarang kalau dia tawaf itu kan di dalam masjid. Jadi makanya kalau ada perempuan misalkan umroh, ingin umroh atau haji, lalu kena, ini kan Nabi mau ke Mekah, mau berhaji, mau umroh. Nah, begitu sampai di Sarif, Aisyah kena haid. Nah, Nabi mengatakan silahkan lakukan semua pelaksanaan ibadah haji. Ya, rukun-rukun wajib-wajib haji hanya saja jangan tawaf saja, tidak boleh. Nah, jadi selain tawaf itu perempuan haid boleh. Kalau dia sa'i boleh. Apalagi wuku, pelontar itu boleh perempuan. Kalau sedang haji lalu dia haid waktu melontar jumroh atau wukuf itu boleh sah. Yang tidak boleh adalah hanya keliling Ka'bah saja tawaf. Karena Ka'bah ada di dalam masjid. Sa'i sah bagi perempuan haid. Karena sa'i dulu berada di luar masjid kalau zaman dulu. Tapi sekarang sa'i itu masuk dalam wilayah itu menjadi perbedaan ulama-ulama sekarang. Ada mengatakan tetap boleh, ada mengatakan tidak boleh karena sudah masuk di area masjid. Kalau dulu memang dia di luar, kalau zaman Nabi masih sedikit. Jadi Safa Marwah itu di luar area Makkah itu dibolehkan perempuan haid. Nah ini hadisnya kan hanya tawaf saja, tidak boleh. Selain itu boleh. Nah sekarang tempat orang sa'i itu adalah sudah masuk di dalam masjid. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala annahu sa'ala Nabi, ya. Ini Mu'az ini bertanya kepada Nabi, "Ma yahilu li rajuli mi imratihi wa haid?" Rasulullah, apa yang halal bagi laki-laki kalau istrinya lagi haid? Sahabat Mu'az bertanya, ya. Ma yahilu li rajuli, apa yang halal bagi laki-laki min imratihi dari istrinya, wahya haid, kalau istrinya lagi haid. Faqala ma fawqal izar. Oh, di atas kain. Maksudnya di atas lipatan kain. Malah itu sebekeren kan, di pusat ya kan. Di atas pusat tuh. Di atas lipatan kain. Nah, bawa lampu merah. Nah, kalau dia pusat lampu hijau Pak lalu. Itu ya. Sahabat berketuan. Jadi apa yang halal Rasulullah kalau istri kita lagi haid? Oh, di atas kain. Maksudnya di atas lipatan kain. Kembokan, jangan tidak. Nah, orang pakai kain kan yang kainnya. Berarti di atas pusat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kanat nufasa taqudu ala ahdi Nabi ba'da nifasiha arba'ina yauman, kan? Nah, ini kan Ummi Salamah istri Nabi mengatakan adalah perempuan-perempuan yang nipas. Kanatin nufasa adalah perempuan-perempuan yang sedang nipas. Takudu, mereka itu duduk ala ahdi Nabi. Pada zaman Nabi, duduk maksudnya tidak melakukan ibadah. Arba'ina yauman, 40 hari. Itu kebiasaan perempuan nipas itu 40 hari. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Sekurang-kurangnya, satu lahzah kalau tidak salah. Satu hari lah. Nah, itu. Satu hari, satu malam. Rahul mukhamsa illa nasaifa wal labzu di Abi Daud wa fil labzin wa lam ya'murhan Nabi bi qada'i salatin nifas. Nah, itu kan Nabi juga tidak menyuruh untuk mengqada salat yang tidak dilakukan karena nifas. Ya, jadi tidak ada sembahyang perempuan kalau lagi nifas, dan kalau sudah bersih tidak wajib qada. Karena kan sekali setahun, kadang-kadang sekali 3 tahun anak lalu. Jadi tidak perlu. Beda dengan puasa sekali setahun, jadi harus diganti. Anak ini kan bilang tahun kadang-kadang. Cara Arab bilang tahun anak. Dengan di daerah BKB, di Indonesia dan dengan BKB. Timur Tengah jadi Narak dengan BKB. Semua wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah di Narak KB lalu. Asia Tenggara, India, Bangladesh, ini pokoknya serumpun itu. Ya, Burma itu tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan BKB, tidak ada. Dan semua di wilayah Timur Tengah. Karena anak dengan duit-duit. Dengan Arab anak sampai saya pepah.
Apa kan senina dengan lebih ada 4 kadang-kadang senina kuat kawin endah. Iya, sebaiknya tidak usah itu. Ya, karena dia masih stah. Karena kan maradin si Rubina di hadis wajib mandi. No. Jadi sehelai rambut itu mengandung, jadi kuku juga mengandung junub. Jadi dibiarkan saja. No. Selesai kan? Kita busolah. Nah, itu wallahu a'lam bishawab.